Sebelum Islam datang, tanah Arab dipenuhi dengan penyembahan berhala. Ribuan patung dewa dan dewi menghiasi Ka'bah, tempat suci yang kelak dibersihkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara berhala-berhala itu, 3 dewi paling terkenal: Lata, Uzza, dan Manat. Siapa mereka? Mengapa mereka disembah? Dan bagaimana akhirnya mereka dihancurkan? Mari kita telusuri kisahnya. Latar belakang paganisme Arab. Masyarakat Arab sebelum Islam menganut paganisme, menyembah banyak dewa dan dewi. Meskipun awalnya mereka adalah penganut monoteisme, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, seiring waktu mereka terjerumus ke dalam politeisme. Mereka bahkan menganggap 3 dewi utama, Lata, Uzza, dan Manat, sebagai anak-anak perempuan Allah. Ini adalah bentuk kemusyrikan yang sangat bertentangan dengan ajaran tauhid. Maka, apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Manat yang ketiga, yang paling terkemudian, sebagai anak perempuan Allah? Kisah Lata. Lata atau Al-Lat adalah dewi yang disembah oleh suku-suku Arab, termasuk orang Nabatea di Petra. Ia sering disamakan dengan Dewi Athena atau Afrodite dari Yunani. Pusat penyembahannya berada di Taif, sebuah kota yang awalnya menolak Islam. Setelah penaklukan Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan penghancuran berhala Lata. Penduduk Taif meminta keringanan, tetapi Rasulullah menolak, kecuali permintaan agar berhala dihancurkan oleh orang luar Taif. Abu Sufyan bin Harb, mantan musuh Islam, ditugaskan untuk menghancurkan berhala ini. Penghancuran Lata menjadi simbol berakhirnya penyembahan berhala di Taif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah telah menghancurkan Lata dan dia tidak akan disembah lagi. Kisah Uzza. Uzza adalah dewi yang sangat dihormati oleh suku Quraisy di Makkah. Pusat penyembahannya berada di Nakhla. Saat Fathul Makkah, Rasulullah mengirim Khalid bin Walid untuk menghancurkan berhala Uzza. Ada kisah unik di mana penjaga kuil menggantungkan pedang di leher patung Uzza, berharap dewi itu bisa membela dirinya sendiri. Khalid kemudian menemukan seorang perempuan Afrika di kuil yang dianggap sebagai perwujudan Uzza dan membunuhnya. Rasulullah kemudian menyatakan, itulah Uzza dan dia tidak akan disembah lagi. Kisah Manat. Manat adalah dewi tertua di antara ketiganya. Ia dianggap sebagai dewi nasib dan disembah oleh suku Aus dan Khazraj di Madinah. Saat Fathul Makkah, Rasulullah mengirim Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan kuil Manat di Al-Mushallal. Ali tidak hanya menghancurkan kuil, tetapi juga menemukan 2 pedang persembahan Raja Ghassan. Salah satunya adalah pedang terkenal bernama Zulfikar, yang kelak menjadi simbol keberanian dalam Islam. Penghancuran Lata, Uzza, dan Manat bukan sekadar peristiwa sejarah. Ini adalah simbol kemenangan tauhid atas kemusyrikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Aku diutus di akhir zaman untuk menghancurkan berhala-berhala dan menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa.